Matahari padang pasir terbit, membakar bukit pasir kemasan. Xiao Yan dan rombongannya melangkah keluar dari runtuhan kuil yang kini tertelan kembali oleh lautan pasir. Meski tubuhnya penuh luka, mata Xiao Yan memancarkan cahaya baru. Api hijau ungu samar berputar di sekitar tangannya, tanda bahwa purifying demonic lotus flame telah menerima dirinya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar derap langkah dan desiran energi Douki. Puluhan bayangan hitam mendekat, membawa panji-panji dari berbagai faksi, klan Mo, aliansi pemburu api, bahkan utusan sekte asing. Mereka semua menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dia keluar, dan aura itu tak salah lagi. Api lotus purifikasi, teriak salah satu pemimpin faksi. Sekutu Xiao Yan saling pandang, wajah mereka menegang. Luka mereka belum sepenuhnya pulih, sementara jumlah musuh yang datang semakin banyak. Xiao Yan menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Sepertinya kabar ini sudah menyebar sebelum kita keluar. Yao Lao muncul samar dari cincin, menatap dengan serius. Ini baru permulaan, Xiao Yan. Setiap kali kau mendapatkan Heavenly Flame, dunia akan bergetar. Mereka akan datang, semakin banyak, semakin kuat. Kau siap? Xiao Yan mengepalkan tinju. Api hijau ungu menyala di sekeliling tubuhnya. Kalau mereka ingin merampasnya, maka biarlah mereka mencoba. Musuh-musuh itu mulai mengepung, membentuk lingkaran di atas bukit pasir. Angin kering membawa ketegangan. Sekejap kemudian, serangan pertama pun dilepaskan. Puluhan tombak energi meluncur dari langit. Xiao yang melompat ke depan, melepaskan naga api hijau ungu yang berputar seperti badai, menghantam hujan serangan itu hingga pecah menjadi cahaya. Pasir padang gurun meledak, membentuk kawah besar. Pertarungan baru saja dimulai. Dan kini, seluruh padang pasir berubah menjadi medan perburuan, dengan Xiao Yan sebagai hadiahnya. Pertempuran di padang pasir semakin kacau. Pasir berterbangan, suara ledakan Douki menggema di udara. Meski Xiao Yan sudah menguasai nyala api lotus, jumlah musuh terlalu banyak. Setiap kali ia menumbangkan satu, dua orang lagi muncul. Tepat saat lingkaran musuh semakin rapat, suara siulan panjang terdengar. Dari balik badai pasir, muncul kelompok berjubah perak dengan simbol serigala di dada. Pemimpin mereka, seorang pria berambut abu-abu, tersenyum dingin. Kalian pikir bisa menguasai padang pasir tanpa izin kami, klan serigala pasir. Faksi-faksi yang mengepung langsung mundur sedikit. Wajah mereka berubah serius. Klan serigala pasir adalah penguasa wilayah ini, dan meski rakus, mereka punya aturan sendiri. Pemimpin klan itu menoleh pada Xiao Yan. Anak muda, kau telah membawa badai ke tanah kami. Tapi, aku suka caramu melawan. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Xiao Yan menatap waspada, tapi Yao Lao berbisik. Dengarkan dulu, kita tidak mungkin bertahan sendiri. Dengan berat hati, Xiao Yan mengangguk. Pertarungan pun berubah menjadi negosiasi berdarah. Klan Serigala Pasir membantu menahan sebagian faksi, sementara Xiao Yan diberi jalan keluar menuju oasis tersembunyi. Namun sebelum ia bisa tenang, pemimpin klan berbisik pelan padanya. Ingat, bocah, api itu bukan hanya milikmu. Suatu saat, aku akan datang menagih. Xiao Yan dan sekutunya akhirnya tiba di oasis yang dijanjikan. Dari luar, tempat itu tampak damai. Air biru jernih, pepohonan hijau menari di terpa angin. Tapi begitu mereka masuk, hawa dingin merayap. Suara lirih bergema, seolah ribuan bisikan berputar di sekitar mereka. Salah satu sekutu jatuh tersungkur, matanya kosong. Yao Lao segera memperingatkan, ini bukan oasis biasa. Tempat ini penuh dengan roh-roh yang terikat. Ternyata oasis itu adalah kuburan kuno, bekas pertempuran besar antara penguasa padang pasir dan kultivator ribuan tahun lalu. Airnya hanyalah ilusi, sementara dasar sebenarnya adalah lautan tulang putih. Ketika malam tiba, roh-roh mulai bangkit, menyerang dengan jeritan menusuk jiwa. Xiao yang menyalakan api lotus, sinarnya memurnikan roh-roh itu. Tapi semakin banyak yang muncul, semakin lemah tubuhnya terasa. Di tengah kekacauan, dari dasar oasis muncul bayangan besar berbentuk naga pasir, terbuat dari tulang yang disatukan. Suaranya bergema, kalian yang menyentuh api lotus,
akan menjadi persembahan berikutnya. Pertarungan melawan naga tulang pasir mengguncang oasis. Sekutu Xiao yang menyerang dari segala arah, namun tubuh naga itu selalu menyatu kembali. Serangan fisik tak ada gunanya. Ini bukan makhluk biasa, kata Yolau serius. Ia terbentuk dari dendam ribuan roh. Satu-satunya cara menghancurkannya adalah dengan api lotus. Xiao yang menutup mata, memusatkan douki dan nyala api hijau ungu. Ia melompat ke udara, membentuk tombak api raksasa. Namun naga tulang itu membuka rahang, menelan cahaya api dalam sekali hentakan. Ledakan besar terjadi. Xiao yang terpental, tubuhnya berdarah. Sekutunya berteriak cemas, namun api di tubuh Xiao yang belum padam. Ia berdiri lagi, meski kakinya gemetar. Kalau kau memang terbuat dari dendam, maka biar aku memurnikan semuanya. Dengan teriakan lantang, ia melepaskan seluruh kekuatan api lotus. Nyala hijau ungu meluas, membakar roh-roh yang terikat dan akhirnya melahap naga tulang hingga meleleh jadi abu bercahaya. Oasis yang tadinya kelam berubah jernih. Air biru sungguhan mengalir, menggantikan lautan tulang. Namun Xiao yang jatuh berlutut, kehabisan tenaga. Di kejauhan, sosok berjubah hitam mengamati dengan mata merah menyala. Akhirnya, api lotus itu bangkit kembali. Ini waktuku. Pepohonan, muncul 3 sosok berjubah hitam dengan simbol tengkorak. Utusan Soho. Salah satunya menatap Xiao Yan dengan tatapan penuh kebencian. Kami sudah lama menunggumu. Api lotus purifikasi seharusnya menjadi milik kami. Kau hanyalah pencuri. Sekutu Xiao Yan segera bersiap, tapi aura yang dipancarkan para utusan itu jauh lebih menekan daripada faksi lain. Salah satunya bahkan menunjukkan kekuatan setara Dozun Puncak. Yao Lao mendesah pelan. Ini yang sebenarnya harus kau waspadai. Faksi-faksi lain hanya pemburu. Soho adalah musuh sejati. Xiao yang berdiri, meski tubuhnya lemah. Api hijau ungu kembali menyala di tangannya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang pantas memilikinya. Pertarungan baru pecah, lebih dahsyat dari sebelumnya. Oasis bergetar, airnya terbelah oleh hantaman energi douki. Xiao yang terhuyung berkali-kali, namun tekadnya tak pernah goyah. Di akhir, salah satu utusan Soho melepaskan teknik rahasia, menciptakan rantai hitam yang memburu langsung ke arah jantung Xiao Yan. Tepat sebelum rantai itu menembusnya, cahaya misterius dari cincin Yao Lao menyala, melindunginya. Xiao yang menatap lawan-lawannya dengan senyum tipis. Kalau kalian ingin merampas api lotus, kalian harus mengalahkanku lebih dulu. Langkah Xiao yang bergema di ruang bawah tanah kuno yang dipenuhi pahatan batu. Cahaya dari fragmen peta terakhir berkilau di tangannya, menyatu dengan fragmen lain yang telah ia kumpulkan. Kilatan cahaya menyebar, membentuk peta lengkap yang melayang di udara. Ini dia, lokasi sejati Purifying Demonic Lotus Flame, ucapnya. Suaranya bergetar menahan antusias. Yao Lao menatap serius. Xiao Yan, jangan lengah. Begitu peta lengkap, kabar ini akan menyebar. Soho, bahkan faksi kuno lainnya, pasti akan datang. Sun Er yang berdiri di sampingnya ikut mengangguk. Kita harus bergerak cepat. Setiap menit berharga. Namun, sebelum mereka melangkah, suara dingin terdengar di balik reruntuhan. Beberapa sosok berjubah hitam muncul, utusan Soho. Aura dingin dan gelap memancar dari tubuh mereka. Serahkan peta itu, kata pemimpin mereka. Matanya berkilat seperti ular. Api lotus tidak layak jatuh ke tanganmu. Xiao yang menatap mereka dengan tatapan tajam. Jika kalian menginginkannya, ambil sendiri dari tanganku. Pertarungan singkat pecah. Sekutu Xiao yang menahan sebagian besar pasukan, sementara ia berlari menembus lorong menuju ruang inti. Dinding batu bergetar, segel kuno berlapis cahaya keemasan muncul di hadapannya. Di balik segel itu, samar terlihat api berwarna putih kehijauan, berputar seperti lotus yang hidup. Tiba-tiba, bumi bergetar. Dari dalam segel, roh penjaga bangkit, sosok transparan yang menyerupai seorang kultivator purba dengan mata menyala api. Suara bergemuruh terdengar. Siapapun yang ingin mendekati lotus harus melewati ujian jiwa. Segel mulai retak, cahaya bertebaran. Xiao yang menggenggam tinjunya, bersiap menghadapi ujian yang akan menentukan hidup dan matinya.
Tubuh Xiao yang tiba-tiba ditarik ke dalam dunia ilusi. Di sana, ia melihat bayangan masa lalunya, perpisahan dengan ayahnya, penderitaan keluarganya, pengkhianatan, juga saat-saat ia hampir menyerah. Suara roh penjaga menggema. Apakah engkau benar-benar teguh? Atau hanya budak dari kekuasaan? Keringat dingin membasahi tubuhnya. Xiao yang berlutut, hatinya diguncang rasa bersalah dan ragu. Namun perlahan, ia bangkit. Aku tidak mengejar api ini untuk kesombongan. Aku mengejarnya agar bisa melindungi semua yang kucintai. Cahaya dari tubuhnya berpender, ilusi runtuh. Ujian pertama berhasil dilewati. Lalu muncul ujian kedua, sebuah altar dengan nyala api hitam. Suara roh itu kembali. Untuk melanjutkan, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Apa yang akan kau lepaskan? Xiao yang memandang cincin penyimpanannya, ingat pada harta dan pil yang ia kumpulkan. Tapi akhirnya ia memilih. Ia membakar sebagian cadangan dou qi yang sangat penting untuk proses refine nanti. Tubuhnya gemetar, tapi tekadnya tidak surut. Ujian terakhir adalah kesucian niat. Angin panas meniupkan bisikan. Dengan api ini, kau bisa menjadi penguasa. Dunia bisa berlutut di kakimu. Xiao yang menutup mata, menahan godaan. Kekuasaan tanpa tujuan hanyalah kehampaan. Aku memilih jalan yang lebih berat, tapi itu jalanku. Ketika ia membuka mata, roh penjaga tersenyum samar lalu memudar. Segel bergetar keras, lapisan demi lapisan terbuka, hingga cahaya putih kehijauan memancar. Untuk pertama kalinya, Xiao Yan melihat bentuk sejati Lotus Flame. Namun dari luar, suara benturan keras terdengar. Soul Ho berhasil menembus dinding reruntuhan, aura jahat masuk. Xiao Yan, bahkan jika kau melewati ujian, api itu tetap milik kami. Udara padang pasir bergetar ketika Xiao yang perlahan bangkit dari posisi duduknya. Api kehijauan berputar lembut di sekeliling tubuhnya, membuat pasir yang berterbangan langsung menguap. Meski wajahnya pucat, aura yang terpancar dari tubuhnya membuat semua orang yang hadir menahan napas. Seorang tetua Soul Ho melangkah maju, matanya berkilau dengan niat membunuh. Jadi kau benar-benar berhasil menyatu dengan Purifying Lotus Flame, luar biasa. Tapi itu hanya membuatmu target yang lebih berharga. Sun Er berdiri di samping Xiao Yan, matanya dingin. Kalau ingin mengambilnya, kalian harus melewati kami lebih dulu. Pertarungan tak terhindarkan. Pasukan Soul Ho melancarkan serangan. Cahaya hitam menutupi langit runtuhan. Sekutu Xiao yang bertempur habis-habisan. Xiao Yan sendiri, meski belum sepenuhnya pulih, maju menghadapi seorang Dozun Soul Ho. Benturan keduanya membuat ruang sekitarnya retak, pasir berterbangan, dan formasi kuno berguncang. Xiao yang merasakan tubuhnya hampir runtuh, tapi ia mengandalkan percikan kekuatan Lotus untuk melawan. Saat lawannya menebaskan rantai jiwa, Xiao yang melepaskan semburan api Lotus kecil. Purifying Flame, bersihkan segalanya. Api itu menyambar rantai, membuatnya hancur seketika. Wajah tetua Soul Ho berubah pucat. Dalam kesempatan itu, Xiao yang menghantamkan tinju penuh dou qi ke dadanya, mengempaskan musuh jauh ke belakang. Meski menang, darah segar keluar dari mulut Xiao Yan. Tubuhnya belum siap menahan kekuatan Lotus terlalu lama. Sekutu buru-buru menutup jalur keluar, sementara kabar tentang keberhasilan Xiao Yan menyatu dengan Lotus Flame mulai menyebar keluar. Di kejauhan, beberapa mata dari berbagai faksi yang tersembunyi menatap dengan serakah. Dunia mulai bergemuruh. Seorang pemuda dengan Heavenly Flame peringkat 3 telah lahir. Malam itu, mereka beristirahat di oasis kecil. Angin gurun membawa hawa dingin, tapi di sekitar Xiao Yan udara terasa hangat karena sisa aura Lotus Flame. Yao Lao menatap muridnya. Kau berhasil, tapi refining masih di tahap awal. Tubuhmu belum terbiasa. Jika kau memaksakan diri, bisa hancur dari dalam. Xiao Yan tersenyum lemah. Aku tahu, guru, tapi Soul Ho tidak akan memberi kita waktu. Ucapan itu terbukti benar. Malam itu juga, agen-agen Soul Ho melancarkan serangan kejutan. Mereka datang dengan rantai hitam berkilau, teknik rahasia untuk menangkap jiwa. Pasukan sekutu kewalahan, dan salah satu rantai berhasil menembus pertahanan, meluncur ke arah Xiao Yan. Tidak kali ini,
Serusun air, tubuhnya bersinar dengan cahaya emas. Ia menahan rantai itu, tapi tekanan membuatnya hampir terseret. Melihat hal itu, Xiao Yan maju, meski tubuhnya belum pulih. Ia memanggil Lotus Flame, membentuk perisai api kehijauan. Rantai menyentuh api itu, lalu meleleh, hancur tanpa jejak. Para agen Soul Ho mundur dengan terkejut. Pertarungan sengit terjadi hingga menjelang fajar. Akhirnya, pasukan Soul Ho mundur, tapi jelas bahwa mereka tidak akan berhenti. Mereka hanya menunggu waktu, mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Xiao yang memandang langit gurun yang mulai memerah. Mereka tidak akan memberi kita kesempatan. Kita harus mencari cara mempercepat refining ini. Jika tidak, kita akan selalu dikejar. Perjalanan membawa mereka ke pegunungan bersalju yang kontras dengan gurun sebelumnya. Menurut peta rahasia yang muncul dari Lotus Flame, di sini terdapat kuil tiang lotus, tempat peninggalan kuno yang menyimpan metode untuk mengendalikan api purifikasi. Salju tebal menutupi jalan. Di puncak gunung, berdiri sebuah kuil tua dengan pilar-pilar menjulang. Cahaya hijau samar keluar dari dalam, seakan memanggil Xiao Yan. Namun, begitu mereka masuk, sosok kuno muncul. Seorang penjaga roh, berbaju zirah pecah-pecah, dengan mata menyala api putih. Suaranya bergema, banyak yang datang mencari Lotus. Semua hancur oleh keserakahan mereka. Kau, anak muda, buktikan bahwa kau pantas memegangnya. Roh itu langsung menyerang. Pukulan tangannya membuat lantai kuil retak, dan aura tekanan membuat sekutu terhuyung. Xiao yang melompat maju, meski tubuhnya masih belum pulih. Lotus Flame menyala di tangannya, beradu dengan kekuatan kuno sang penjaga. Pertarungan berlangsung sengit. Roh penjaga tidak hanya menyerang fisik, tapi juga menekan jiwa Xiao Yan. Dalam pikirannya, suara-suara menggoda kembali muncul. Serahkan dirimu pada api, biarkan ia menguasaimu, maka kekuatan tak terbatas akan menjadi milikmu. Xiao yang menggertakkan giginya, menolak godaan itu. Aku penguasa api ini, bukan budaknya. Ia mengumpulkan semua doki, membentuk lotus api raksasa. Dengan teriakan lantang, ia menghantamkan serangan itu ke penjaga roh. Ledakan cahaya memenuhi kuil. Saat asap menghilang, roh penjaga berlutut, wajahnya tenang. Kau lulus. Teknik ini kini milikmu. Dari pilar kuil, aliran cahaya memasuki tubuh Xiao Yan. Ia merasakan hubungan dengan Lotus Flame semakin stabil, kendali atas kekuatannya semakin besar. Episode ditutup dengan pemandangan Xiao yang berdiri di puncak kuil. Api kehijauan berputar di sekelilingnya. Namun di cakrawala, bayangan hitam besar terlihat mendekat. Pasukan Soul Ho dalam jumlah yang jauh lebih besar.